Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Gibran memastikan akan menjaga keluarga besar umat Katolik dan Kristen dalam rangka perayaan Natal. Di tengah ia dihajar oleh banyak kalangan, guys. Wow, luar biasa. Ini dia sampaikan di saat kegiatan pidatonya bersama teman-teman pemuda Katolik. Kita bahas. Katamu aku hebat, aku yang paling kuat di antara sejuta pria yang kau temui. Katamu aku jantan, aku yang paling tampan di antara sejuta pria yang pernah selimuti tidur. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena Mas Gibran ketika beliau memberikan pidato di depan teman-teman pemuda Katolik. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik. Dan ini sangat luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan beliau yang menurut saya mencerminkan ini adalah anak muda yang punya komitmen tinggi dalam kepemimpinan nasional. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Video-video saya membahas isu-isu tentang politik nasional. Dan saya juga mengajak buat kalian semua, jangan lupa untuk melihat di link yang ada di deskripsi. Di mana di deskripsi saya ada satu link yang mengajak Anda untuk menuju kepada saya punya jualan e-book. Di sana e-booknya macam-macam tentang bagaimana cuan di Facebook, bagaimana Anda memberikan kepada anak-anak untuk bisa mewarnai, menggambar, itu semua tersedia, termasuk cerita-cerita untuk anak-anak. Anda bisa lihat di link ya, guys. Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi, yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu, pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Oke, kita akan bahas soal bagaimana bisa seorang Mas Gibran yang di tengah gempuran, dia dikritik, dia dihajar soal fufu fafah, bahkan ada kelompok-kelompok agama tertentu yang garis keras ya, yang sering menghajar dia gitu. Demonya baru-baru yang 411 dan juga 212
Itu kan kelompok-kelompok muslim yang pemarahan lah istilahnya begitu. Kemudian justru Mas Gibran selalu tampil dengan ketokohannya yang luar biasa. Ia pidato di depan teman-teman pemuda Katolik dengan satu pemikiran dan satu gagasan, satu pembahasan yang luar biasa gitu. Terutama adalah soal ia mengajak kepada teman-teman pemuda agar ikut berpartisipasi, bagaimana ikut mengembangkan kesejahteraan sekaligus juga kesehatan generasi kita gitu. Selain itu adalah yang paling menarik menurut saya ketika ia menegaskan kalau kemudian di perayaan Natal nanti ketika terjadi sesuatu yang dinilai menghambat perayaan-perayaan, mengganggu kegiatan Natal, maka Mas Gibran itu dengan sangat tegas, dengan sangat berkomitmen memastikan akan melakukan tindakan atau upaya agar toleransi terhadap orang-orang yang merayakan perayaan Natal itu harus diberikan ruang. Karena ini memang dia pernah lakukan waktu beliau masih jadi wali kota Solo, guys. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung ditelepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Itu. 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit, silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T. Sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi, Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya. Jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu. Harus selalu ikut berpartisipasi,
berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu, saya pesan itu. Pada kunjungan di bulan September yang lalu, Yang Mulia Bapak Paus Fransiskus juga berpesan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan perkuat bersama. Sekali lagi, Pak Ketua, Mas Kusma, mohon untuk terus bersinergi, mengawal program-program dari pemerintah, dan saya jujur saja, tantangannya di depan berat, tapi akan, sekali lagi, akan dipermudah jika pemuda-pemudanya ikut terlibat. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan akan diakselerasi jika pemuda-pemudanya ikut, sekali lagi, terlibat, ikut dalam awal perencanaan, ikut memonitor, dan ikut mengevaluasi. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira komitmen yang luar biasa terhadap pluralisme dan juga keragaman yang ada di Indonesia ini. Nah, satu kata kunci yang menurut saya menarik ketika disampaikan oleh Mas Gibran adalah bahwa bagi dia, selama teman-teman pemuda open-minded, selama masih ada generasi-generasi yang berpikir cemerlang, masih ada generasi-generasi yang siap untuk memajukan bangsa dengan kerja-kerja kerukunan, kerja-kerja yang terbuka, inklusif, maka dia yakin pemerintah pasti akan mendapatkan kesempatan untuk membangun peradaban dengan baik. Kan gitu. Jadi ini bagus ya, mudah-mudahan di eranya Prabowo dan juga Gibran tidak ada lagi yang kemudian melakukan upaya-upaya yang justru saling menyakiti, saling konflik antar golongan. Kita berharap itu tidak terjadi, guys. Oke, menurut kalian pandangannya Mas Gibran ini seperti apa? Kalau Anda suka silakan, jangan lupa like. Kalau Anda kebetulan ingin kritik, berkomentar saja di kolom komentar. Oke, saya Bang Bill, offside.